Ya kadang-kadang itulah kan menyebabkan orang Islam ini kok cerewet kali gitu. Kok asik ngurusin urusan lain aja. Padahal ya ibarat orang yang menubangi kapal di bawah itu tadi kan. Iya, Kan gitu. kapal. Kalau nggak dicegah terjadi Bocor, ketidakseimbangan yang tenggelam siapa? Kan semua. Semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wasa Dakwah semuanya? Alhamdulillah kita kembali lagi di sesi kali ini, yaitu sesi What Happened. Kita balik lagi akan ngobrolin hal-hal yang menarik tentunya. Di setiap sesi kita akan selalu ngebahas isu-isu terkini ataupun hal-hal yang sedang hangat. Dan kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan juga kita selalu senantiasa membasah lidah kita dengan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga di yaumil akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sama-sama hari ini juga kembali kita dengan sahabat-sahabat yang biasa ngisi sesi What Happened. Tapi kali ini yang berkacamata ada dua ya, nggak sendiri ya. Alhamdulillah rame malam nih. Jadi matanya rame. Oke, kali ini di sesi What Happened itu ada sahabat kita seperti biasa, ada Fahmi. Apa kabar Fahmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana Fahmi? Dari kampung, pulang kampung. Dari kampung, pulang kampung lagi, balik lagi ya. Dari kampung pulang ke kampung. Oh, masya Allah, luar biasa semangat Fahmi. Apa kabar Bang Rifin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Abang Rifin dari mana? Dari tadi. Dari tadi sih ya. Oke, semoga kita semua sehat seperti Bang Rifin juga yang tetap semangat dan sehat, jauh-jauh datang kemari untuk sesi What Happened. Oke. Ada Wahid juga, apa kabar Wahid? Alhamdulillah Sehat ya? sehat, luar biasa. Agak dingin tangannya, kenapa? Lumayan lah. Oke. Semoga Wahid tetap semangat juga seperti yang lainnya, dan juga apa kabar Awang? Alhamdulillah sehat di akhir. Alhamdulillah. Awang dari mana? Dari tadi juga sama. Dari tadi juga. Oke, karena kita dari tadi udah di sini. Iya. Kan kita ngomong ngebahas sesuatu yang saat ini masih hangat ya di negeri Indonesia ini, apalagi di beberapa daerah baru-baru ini terjadinya beruntun. Habis kabupaten ini kejadian di kabupaten yang lain, habis di kota ini kejadian di kota yang lain. Yaitu banyak sekali bencana yang terjadi di negeri kita ini. Yang baru-baru ini kejadian di daerah Aceh. Daerah Aceh wilayah Aceh Tamiang ya. wilayah barat ya. Iya. Kalau ke sana barat ya? Barat. Ya, betul. Barat apa timur? Timur, Timur ya, timur ya. Semakin Oke. beda sama timur. Iya. Barat Melabu. Oke. Jadi arah ke timur ya, dari timur terus menuju ke Kota Langsa, terus sampai ke daerah Aceh Timur, wilayah Perlak, Penarun, segala macam. Terus baru-baru ini juga di luar Aceh terjadi gempa daerah Cianjur ya. Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, jadi bukan hanya daerah-daerah tersebut, tapi ini kita mungkin yang masih belum lekang dari ingatan itu karena bencana-bencana yang baru-baru terjadi. Jadi kenapa sih kalau kita lihat negara ini bisa kita bilang kayak negeri penuh bencana gitu Bang ya? Negeri penuh bencana. What happened? Kenapa ini? Ada apa sebenarnya? Jadi kita akan ngobrolin hal-hal ini nanti bersama teman-teman kita di sesi What Happened kali ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa setiap terjadinya bencana tentu banyak teman-teman relawan yang terjun ke lapangan untuk membantu. Ya, hal positif lah banyak kita lihat. Cuman mungkin ada sedikit yang terlupakan ya, ada sedikit yang terlupakan, orang tidak terfokus pada akar masalah. Sebenarnya wah, ada apa? Mengapa? What happened? Kenapa ini terjadi? Kan gitu kan? Kenapa ini terjadi? Kita selalu sibuk dengan mengobati, tapi tidak pernah sibuk kita mengurusi mencegah. Yang menurut teman-teman sekalian semua, apa pandangannya tentang bencana ini? Siapa aja boleh memberi pandangannya. Siapa aja boleh memberi pandangannya. Mungkin apa yang kalian ketahui. Enggak berhenti juga. Mungkin yang pertama kan kita di sini mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita
yang ada di Cianjur gitu kan. Iya. Korban jiwa itu sudah sampai ratusan orang. Saya ikuti beritanya. Mudah-mudahan Allah beri ketabahan dan semangat bagi yang menerima ujian ini, dan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan keberkahan gitu. Amin. Amin. Dan itu juga kan pernah terjadi juga gitu di negeri kita ketika 2004 tsunami ya. Iya, Ya. tsunami di Aceh ya. Udah lahiran tuh. Udah, alhamdulillah. Baru Kena pulang tsunami kemarin. nggak? Kena tsunami. Alhamdulillah enggak. Di mana Kena mati waktu lampu tsunami? ya. Di mana waktu tsunami? Waktu itu di Aceh Tamiang. Oh, iya, iya. Lagi di Aceh Tamiang. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh, kena gempanya Ketika aja. Aceh Tamiang banjir, antumnya lari kemari gitu. Enggak lah. Enggak kena Tetap banjir juga sana. kan? Tetap di sana, Oh, kena tetap banjir bertahan. juga? Kena banjir? Alhamdulillah di tempat posko pengungsian. Sepertinya dia selalu mengikuti info BMKG, Bang. Jadi selalu waspada ya. Selamat selalu. Alhamdulillah. Yang pasti begini, masalah bencana ini kan ada yang bisa diprediksi, ada yang nggak bisa diprediksi. Kalau banjir itu bisa diprediksi, Iya. kejadian itu kan nggak mungkin musim kemarau, udah pasti musim hujan. Iya. Artinya kan harus ada pencegahan terhadap perkara itu. Kalau gempa kan nggak bisa diprediksi, nah, memang dia bencana yang nggak bisa diduga kapan terjadinya. Cuman perkara ini kan bisa ditanggulangi dengan persiapan menghadapi kemungkinan gempa bumi, contohnya dengan memperlakukan peraturan yang membuat bangunan itu lebih tahan terhadap gempa. Karena memang kalau kita belajar pasca 2004 tsunami di Aceh dulu kan ada gempa di Jogja itu ya, tahun 2005 atau 2006. Iya. Iya. Nah, kalau saya melihat kan banyaknya korban jiwa saudara-saudara kita di sana itu akibat ketidakpahaman terhadap struktur. Karena ini banyak korban ini karena kena timbunan. Iya. Ya. Bangunan itu. Ya, jadi waktu saya ke Jawa, saya melewati Jogja beberapa tempat itu saya melihat banyak rumah-rumah masyarakat itu struktur bangunannya itu berat di atas karena atapnya itu atap tanah itu. Oh, Karena atap genteng dari tanah itu Iya, kan. iya, iya. Iya, iya. Itu satu lempengan itu udah hampir setengah kilo itu. Antum bayangin satu rumah itu ketika gempa beban itu di situ, otomatis kan kemungkinan ambruknya lebih besar. Nah, ya itu yang pasti bagi kita ada dua kemungkinan bencana. Yang pertama ini adalah ujian dari Allah. Yang kedua bencana itu akibat manusia sendiri yang mengundangnya. Kan itu. Pernah undang bencana? Cuman Nggak pernah apa nggak mengaku ini. Nggak mengaku kayaknya. Aduh. ya gitu. Harus ada pencegahan. Iya banjir juga gitu kan. Banjir Iya. penyelesaian itu cuma dua. Kalau nggak permasalahan resapan, ya saluran. Kalau resapan nggak bagus, saluran nggak bagus ya banjir. Iya. Iya. Yang pernah jadi korban bencana di sini siapa aja nih? Ini kemarin waktu kena bencana yang kena korban siapa aja? Wahid kena nggak? Enggak. Ini yang pasti rumahnya kebanjiran. Iya. Dapurnya. Iya, yang kita duduki sekarang ini pernah Kemarin semana tinggal di atas mata kaki. Waduh. Di atas mata kaki yang kita duduk ini Baru-baru ini aja sering banjir atau dari kecil dulu sering banjir? dulu nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah banjir dulu. Jadi kalau kita lihat dulu pada saat tahun 88 lah, 1988 itu pada saat rumah ini dibangun itu kalau kita dari halaman rumah ke jalan kita turun, Bang. Nah, sekarang dari halaman rumah ke jalan kita naik. Ya. Jalan saya. Artinya kayaknya agak berat selama antum tinggal di rumah ini, rumahnya jadi berat gitu rumahnya ya? jadi berat. Turun ya? Kayak Gitu. gitu. Tanah. Jadi di Indonesia nih punya kebiasaan yang lumayan lah ya kan. Jadi kalau mau bangun jalan itu ditimpa-timpa. Ya, nggak dikerok dulu. Iya, ditimpa-timpa. Jadi sampai setengah meter ya kan. Nah, sekali bangun setengah meter, sekali bangun setengah meter. Jadi 3 kali aspal kepala kita nanti. Berarti zaman cucu kita nanti udah jadi dinding. Udah jadi dinding. Ya, setara dengan atap rumah jalan. Ya begitulah kurang lebih. 10 tahun ke depan jadi waduk rupanya. Ada buatan. Jadi mungkin dari segi hal itu juga itu harus dipertimbangkan ya sama Iya. pemerintah ya, bagaimana sistem membangun ya. Iya, sebenarnya bukan hanya pemerintah sih, tapi kesadaran kita Iya. sendiri. Kalau banjir contohnya tuh, penyebab salah satu dari dua yang saya bilang tadi, selain resapan kan saluran. Ya saluran ini kan mandek dia, macet. Ketika buang sampah sembarangan, yang dibuang ke saluran itu bukan hanya plastik, pohon kelapa dibuang. Iya. Tebang pohon sawit. kelapa di rumah,
potongannya itu dilempar ke saluran air gitu ya, macet. Ya itu secara apa ya, secara pribadi, secara individu kita juga harus mencegah. Ya negara juga lebih efektif ketika membuat aturan, contohnya ya jangan replantasi di musim hujan, perkebunan gitu kan, sehingga kemungkinan banjir itu lebih kecil. Iya, berarti di bawah peraturan. Kalau Bang, ya. gempa ya pencegahan sih nggak bisa sih, tapi penanggulangan. Artinya begini, kalau kita belajar dari Jepang itu ketika kena tsunami kan sebenarnya tinggi gelombang dan tingkat kerusakan Jepang itu kan setara dengan apa yang terjadi di Aceh. Tapi kenapa korbannya bisa jauh lebih sedikit? Karena mereka itu yang pertama paham terhadap bencana alam, yang kedua tuh mereka siap ketika terjadi bencana alam, gempa, air langsung surut gitu kan. Mereka bukan ngumpulin ikan, tapi mereka langsung mencari tempat yang lebih tinggi gitu. Ya ini kan artinya paham. Nah ketika mereka buat bangunan, mereka tahu bahwa struktur beban itu nggak boleh di posisi atas, karena ketika terjadi guncangan maka kemungkinan ambruknya lebih besar. Nah kesadaran seperti itulah yang harus disiapkan untuk daerah-daerah yang berpotensi bencana alam. Karena Indonesia ini kan memang negerinya apa ya, kalau gempa itu ya memang langganan kan gitu. Kita hidup di dalam sabu api gempa bumi vulkano kan, mulai dari dan gunung api pun banyak mengelilingi Indonesia. Ya, betul. Ya, jadi gunung api yang paling aktif di dunia itu ya di Indonesia. Di Indonesia, bahkan sejarah gunung berapi dalam sejarah modern yang terbesar ledakannya itu ya di Indonesia juga. Krakatau ya. Jadi kalau kata Cak Lontong itu kemarin, negara luar jangan main-main dengan Indonesia. Kita punya gunung berapi. Iya. Binasa nggak cuma kita aja. Bunuh diri ya. Tapi tadi Bang, selain ini kan bencana alam gitu kan, ada nggak bencana selain, bukan bencana alam, saya kayak kerusakan yang lain, saya kerusakan moral atau kerusakan lain. Karena kenapa? Dalam Quran kan disebutkan juga kan, dalam surat kalau nggak salah Ar-Rum ayat 41 kalau nggak salah. Koreksi kalau maaf kalau salah saya. Yang ayatnya tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Yaitu telah terjadi kerusakan di muka bumi itu baik di darat atau di laut, itu ya tadi karena ulah tangan manusia. Coba bayangin kan kalau dulu nggak diganggu alamnya, insya Allah kayaknya aman-aman aja. Ketika manusia Allah ciptakan Nabi Adam, makanya Allah itu rapat dulu kalau bahasa kita deh, rapat dulu dengan malaikat nih, kita nih mau menciptakan manusia. Ada malaikat yang komplain gitu, ya Allah nggak usah katanya ciptakan manusia, ujung-ujungnya orang nih ya buat kerusakan kayak kan di ayat Ar-Rum tadi kan, orang pasti ya bunuh-bunuhan apa-apa. Tapi tadi Allah katakan juga, qala ini a'lamu bima ta'malun ya kalau nggak salah. Jadi Allah tuh lebih tahu gitu kan. Nah makanya tadi kita baik kekaitan dengan ayat ini, ada nggak Bang kerusakan yang lebih parah lagi dari bencana alam gitu kan? Nah itu sih. Ya, bencana moral ya salah satunya yang bahkan bencana moral itu dapat memanggil bencana alam. Kalau kita memahami tentang konteks dari pemikiran Islam bahwa beberapa hal bencana alam terjadi itu karena diundang oleh manusia, karena maksiat manusia atau karena kerusakan tangan manusia sendiri. Ya, satu hal yang harus kita jelaskan di sini bahwa argumentasi antum tentang Allah rapat dengan malaikat itu pemilihan katanya bukan rapat. Tapi Allah menginformasikan kepada malaikat. Nah kalau rapat itu kan seolah-olah setara gitu. Allah menginformasikan, toh keputusan tetap di tangan Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Nggak voting ya? Nggak voting. Kalau rapatnya pasti voting ya. Iya, voting kan bukan barometer kebenaran gitu. Gimana kalau yang votingnya itu bandit misalnya? Kalau voting kita nggak jadi di bumi. Ini bahas voting atau bencana nih? Kamu nanya. Tidak bang kampung kita. Ya, jadi bencana moral itu bahkan bisa mengundang bencana alam kalau kita pahami. Nah, terkait dengan kerusakan tangan manusia, ya kan udah pasti Allah menciptakan bumi ini begitu sempurna dan begitu imbang, balancing lah kita bilang. Bahkan hatta sekelas gempa bumi aja, kalau para ahli geofisika itu mengatakan bahwa penyebabnya manusia itu juga terbukti, bisa ditarik teorinya. Di mana penyebabnya? Nah, terjadinya gempa bumi itu kan akibat dua macam gempa bumi, ada tektonik, ada vulkanik, aktivitas vulkanik atau aktivitas pergerakan lempeng bumi. Nah, apa yang menyebab lempeng bumi semakin aktif bergerak adalah berubahnya iklim dunia. Ya, iklim dunia ini kan pemanasan global namanya nih. Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Karena sinar matahari yang masuk sampai ke air laut, mendal keluar angkasa harusnya
kan gitu, mendal ke luar angkasa harusnya. Iya. Pancaran itu karena lapisan ozon di bumi dipenuhi dengan karbon dioksida, terjadi efek rumah kaca. Jadi yang dibilang efek rumah kaca itu bukan bangunan pakai kaca, iya. tapi atmosfer bumi memantulkan sinar matahari dari laut ke atmosfer, terus balik lagi ke bumi, mantul lagi, balik lagi ke bumi. Makanya dibilang, jadi istilahnya bumi ini seperti di dalam cermin kaca besar. Mirrornya itu di dalam. Jadi matahari bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Akibatnya suhu bumi memanas, tingkat global udara memanas, air es di kutub utara dan selatan mulai mencair, debit permukaan air makin meninggi, maka menekan permukaan lempengan kerak bumi. Nah, di situ terjadi perubahan ketika lempengan kerak bumi bergeser karena tekanan air laut, maka terjadilah aktivitas vulkanik dan tabrakan lempengan. Nah, terjadilah gempa. Itu kalau menurut teori ya. Teori para geofisika itu kan kalau ditarik apakah ada gempa bumi penyebabnya manusia? Ada gitu. No, gimana ketika gempa bumi zaman dinosaurus misalnya, ketika manusia nggak ada? Ya akibat pergerakan lempengan bumi juga, cuman kan karena jatuh meteor. Ya pastinya gitulah. Yang pasti ketika kita mengimanin apa yang dikatakan oleh Allah bahwa bencana itu enggak semata-mata karena Allah benci dengan manusia, tapi manusialah yang mengundang bencana itu. Mengundang bencana melahirkan ketidakseimbangan. Yang tadi itu yang harusnya sudah seimbang dirusak hutan. Akhirnya hutan yang fungsinya menopang hidro yang jatuh, air yang jatuh dari awan hujan itu tapi tidak diserap oleh bumi, terjadilah banjir kan gitu. Karena apa? Karena hutannya nggak ada. Loh, hutannya kok bisa nggak ada? Ya karena diizinkan untuk penebangan. Loh, kok diizinkan penebangan? Karena demi skala keuntungan siapa? Keuntungan para kapitalis kan gitu. Di situ ya. Ya faktanya kan memang seperti itu. Ada Nah, kalau pakai penyerapan hukum Islam jadi ya. begini. Kan sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara. Api, padang rumput, dan air. Artinya dalam mengurus padang rumput, hutan termasuk itu, nggak bisa individu, harus ada kesepakatan secara komunal untuk kepentingan bersama. Ya, nah kalau di dalam negara liberal, nah kepentingan individu ini bisa. Nah, antum misalnya ngurus hak perambahan hutan, hak guna lahan misalnya, antum dapat 12 hektar misalnya. Ya antum boleh nebang hutan itu 12 hektar karena antum bayar pajak, kan gitu. Ya disitulah kerusakan yang terjadi. Akhirnya ketimpangan ini membuat alam nggak stabil, terjadilah bencana. Ya menarik sih, sejarah juga mengatakan begitu. Ketika kebodohan manusia itu membuat kelaparan di mana, contoh sedikit, ketika Kaisar Cina membenci burung yang memakan, bukan membenci burung sih, membenci ini ya, ular yang ada di sawah, ya membenci ular. Dibasmi ular gitu ya. Akhirnya tikus banyak, terjadi kelaparan, akhirnya manusia banyak yang mati. Ya. Gitu juga di Eropa ketika membenci kucing. Ya akhirnya tikus jadi banyak karena tidak seimbangan. Terjadinya Black Death. Oh, saya pikir ketika kucing dibasmi jadi ikan yang banyak. Nggak makan ikan kucing ya? Iya, kucingnya kan nggak makan ikan lagi karena nggak ada kucing ya. Banyak kali ya bencana besar ada. Jadi tentunya kan ketika hal-hal ini terjadi, hal yang menjadi kemaksiatan tadi kayak Bang Arifin bilang, kayak Awang juga contohkan, kemudian juga ketimpangan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan itu dilakukan. Ini ada peran kita sebenarnya. Kayak ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ zaman dulu. Antum ingat nggak tentang hadis Nabi Rasul menganalogikan kehidupan manusia di atas bumi ini seperti di atas kapal? Oh iya. Ada yang bisa jelasin? Iya. Gimana? Masih ingat? Mungkin ahli sejarah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi peran kita ini sangat memang betul-betul peran sebagai kaum muslimin ini itu amar ma'ruf nahi munkar tadi ya. Ya kadang-kadang itulah kan menyebabkan orang Islam ini kok cerewet kali gitu. Kok asik ngurusin urusan lain aja, padahal ya ibarat orang yang menubangi kapal di bawah itu tadi kan. Kan gitu. Kalau nggak dicegah terjadi ketidakseimbangan, yang tenggelam siapa? Kan semua. Kayak ceramah Kiai Zainuddin MZ dulu, Bang. Iya, pernah. Jadi
kalau yang apa terjadi kemaksiatan, terjadi zina terang-terangan Yang itu mabuk elo, itu kata akan apa? mengundang bencana. Kasihan Emang lo, iya yang mabuk lo, yang zina lo, tapi kalau karena itu Murka karena Allah. zina, karena maksiat mengundang murka Allah, terjadi gempa. Jadi kalau terjadi gempa yang kena siapa? Semua. Ya semua. Ya, tapi begini, bukan Cuma berarti lu aja. gempamu yang terjadi itu semata-mata karena maksiat. Ya. Belum tentu juga. Ya. Kadang-kadang ada juga itu ujian dari Ujian. Allah. Ujian dari Allah dalam arti melihat perkara ini dari sisi pemahaman kita terhadap tauhid. Kadang-kadang bisa jadi itu bukan karena kebencian Allah, tapi karena sayangnya Allah terhadap suatu kawasan. Ini orang yang udah mulai lupa, kalau dibiarin yang terjadi adalah bencana moral, ya kuperingatilah. Ya. Dengan apa? Dengan memberikan mereka pahala syahid. Bukan mati syahid, pahala syahid. Mati dalam keadaan terjepit misalnya. Kan gitu, insya Allah husnul khatimah. Ya kan, karena kalau kita ngelihat dari sudut pandang logika, ya kejam kali ya. Tapi dalam arti itu kadang karena Allah sayang gitu. Ya, kalau Allah benci, semuanya dihilangin. Yang terjadi dengan kaum Samud, dengan kaum Ad, dengan orang-orang di Pumpi misalnya, ya masih pernah lihat ya. Nah itu kan yang dihilangin kan semua tuh. Satu kaum langsung dimusnahkan oleh Allah. Itu mungkin terindikasi benci. Makanya saya nggak setuju kalau dibilang tuh orang Aceh tuh sibuk-sibuk dengan syariat Islam, nanti kena tsunami lagi. Seolah-olah tsunami itu merupakan murka Allah kepada kita gitu kan. Enggak tahu untuk ujian. Padahal tanpa itu mungkin kita masih konflik. Iya. Ya. Belum damai. Nggak Ya. bisa melihat hikmahnya. Iya. gitu. Masih kita masih bunuh-bunuhan sama muslim mungkin. Oke lah, baik. Jadi hal penting yang harus kita ingat bahwasanya sama-sama ini peran kita semua, peran pemerintah, peran masyarakat juga untuk kesadaran tadi kayak Bang Arifin bilang ya, jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga menjaga lingkungan, menjaga kestabilan, stabilitas tadi itu penting. Jadi dalam hal ini juga mengingat pesan-pesan dari Rasulullah juga, hadis-hadis Rasul juga bahwasanya kalau udah terjadi zina terang-terangan juga akan mengundang bencana. Semuanya itu satu kesatuan yang penting kita jaga. Nah, jadi dari sisi tadi penelitian juga harus ada persiapan bangunan dan segala macam, itu semuanya penting. Jadi maka dalam hal ini juga mari sama-sama kita tuh mengajak untuk bukan hanya dari sisi kita dakwah bahwa mengajak dakwah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga mengajak orang juga itu untuk berperilaku baik terhadap menjaga lingkungan dan lain-lain. Jadi sama-sama saling Kayak menjaga. inilah yang di Qatar kan. Ya. Apa tuh, perbuatan baik itu adalah charity gitu kan, sedekah. Iya. Oke, jadi semoga aja obrolan kita malam ini di sesi What Happened ini juga merupakan semoga aja itu merupakan sebuah kebaikan juga untuk mensiarkan pentingnya itu saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana juga kita diciptakan Allah ke muka bumi ini sebagai umat terbaik. Umat terbaik karena apa? Karena kita beramar ma'ruf nahi mungkar dan kita beriman kepada Allah. Itu yang paling harus kita ingat. Jadi semoga aja ini menjadi peringatan bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua untuk ke depan itu negeri ini jauh lebih baik lagi, negeri ini jauh dari bencana, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi Bang, saya setuju tadi untuk mengingat. Kenapa? Saya pernah dengar, maksudnya setuju sama Bang Arifin, karena setiap bencana yang turun itu bukan berarti azab aja, bisa juga itu mengasut mengingatkan. Pengingat. Contoh orang Berlayar. di dalam kapal ya berlayar, ketika ombak tenang biasa aja, dia nggak ada dia mau zikir, mengingat Allah. Tiba-tiba hujan badai petir, Allahu Akbar, tiba-tiba dia tuh kayak teringat gitu ya. Baru teringat. Makanya Ateis menghadap betul. menjadi- Jadi bencana yang menghadap turun Tuhan, ya? untuk mengingat kita. Oh, ini hambaku nih lama kali dia nggak zikir sama aku. Sementara aku sayang sama dia. gitu kan. Tes lah dia, kasih Iya. petir dikit, kasih gelombang berat dikit. Karena baru dia. sayang, karena Betul. sayangnya Allah. Jadi dia bukan hanya untuk untuk azab, tapi untuk mengingat kita ujian. ingat, apa Allah gitu kan. takwa. Karena zikir kita masih kurang gitu. Insya Mungkin Allah. itu. Semoga saja ini jadi pengingat bagi diri kita masing-masing juga. Insya Allah. Amin. Baiklah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung malam ini di sesi What Happened. Makasih banyak Wahid. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah. Makasih Amin. banyak Awang. Makasih banyak Bang Arifin. Semoga Bang juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih banyak Fahmi. Semoga cepat sehat juga, cepat pulih kembali ya. Insyaallah Fahmi ini baru sembuh sehat, tapi semangatnya tetap kayak orang saya masih Habis sehat. pulang kampung. Oke,
Kembali kita beristighfar kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga saja kita tetap terus mengingat pesan-pesan yang diingatkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, dan juga semoga saja kita terus beramar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, mengajak orang untuk menjauhi segala larangan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.